Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul khairi yaumun wa lailatun. Utai sidik-sidik khair zamanan iku yaumun sedina wa lailatun nanti. Sepak dikerja. Wa ghalibu te ghalibe khair. Iku sittun iku 6 al sabun to 7. Wa aksaruhu te aga te khairu khamsata asyara iku 15 sapan yauman dinane bila ya lihat lan ini khamsata. Akal tuhri te sidik sesuci benal khairat dan antarane khairu khamsata asyara iku 15 sapan yauman dinane. Kok aksarul khairu 15 akal tuhri itu 15. Tapi ini ya perdebatan ulama itu anak benal khairat dan anak benal khairat dan fi zamanil khair. Misalnya tanggal 1 ku khair ngetokno darah sampai tanggal 4. Terus nakok 3 hari. Berarti bintang 7 hari. 7 hari kan masih zaman al-khair. Terus setelah nakok keluar darah lagi 5 hari. Jadi bintang 7 sama 5 gitu. 12. Berarti kan rong langkai aksarul khair. Kuna cara Imam Malik an-nakok benal khaidoten itu suci. Atau Imam Syafi'i boten karena terbukti nanti khaid lagi maka nakok benal khaidoten jadi itu nakok khaid. Tapi itu problemnya begini. Berarti ada 3 hari nakok dianggap masa menunggu. Maksudnya masa menunggu resikonya mazhab Syafi'i kan kalau ternyata nakok terus berarti kan benar-benar tuhur. Paham ya? Mazhab Imam Malik resiko kalau ternyata nanti ada darah lagi berarti nakok benal khaidoten kan potensinya ikut paket khaid. Nah khilaf-khilaf seperti ini itu tidak penting karena di talfeknya, di tadbihinya kabeh ulama hampir ijma. Pokoknya kalau polanya tidak jelas, penjubuk hukum adat, penjubuk hukum adat. Terus nanti hadis takhayyadi, kamu mengkhaidkan diri dengan kadar yang kholid. Dan yang bab khaid ini al-adat tasbutu bimarotin. Ini bab khaid apa? Al-adat tasbutu bimarotin. Jadi apa? Januari kok khaid 6 dino, Februari misalnya nanti Songo, Maret sekolah lagi ya sudah ngambil tasbutu bimarotin sing awal apa? Januari. Jadi walhasil yang bab khaid apa? Al-adat tasbutu bimarotin. Terus yang bab khaid ini hukum adat hanya butuh pernah terjadi. Kami pokoknya dikai gampang yang penting terus. Nah kalau di luar itu jenis istihadah. Jadi istihadah orang kudu melewati aksarul khair. Dia orang kudu melewati aksarul khair. Misalnya Februari kok Januari 7 hari. Misalnya Februari 7 hari kok Maret 9 hari, April 14 hari ya tetap dikembalikan 6 hari. Orang usah ngenteni sausé nglangkai napa? Aksarul khair. Jadi cukup ruddat ilal adat, ruddat ilal adat. Wa ghalibu iku arba'un papat wa isyuran lan kana yauman dinani awas alatun kan normal kan wa ghalibu te ghalibe tuhur iku arba'un papat wa isyuran kana yauman dinani. Karena ghalibul khaid kan 4, ghalibul khaid kan 6 hari. Jadi tuhure ghalibe 24 hari. Awas salah satun totolu wa isyuran 20 berarti khaidnya 7 hari. Tentu tuhurnya berapa? 23 hari apane yauman dinani. Wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Ini masyhur ke Sayyidah Aisyah di wala hadalan orang batas wujud di aksarihi maring aki-aki itu. Terus yang dalam Sayyidah Fatimah itu tidak pernah. Aku nifasi utawi sidi nifasi majadron sak kecrotane darah. Wa qalibu te walibu nifasi warqaun apatang pulau pada yaman dinane wa aksaruhu. Uti aga nifasi situ nasuda apane yaman dinane. Maksudnya pentingnya cara hukum tidak batas aksar. Kalau ternyata setelah itu keluar ya dianggap istihadah. Dia tetap sholat, cuma wajib satu izar. Pokoknya sementing batas maksimal dipakai apa? Dihukum itu kemudian meskipun keluar darah tetap wajib sholat, wajib puasa. Jadi batas maksimal untuk memastikan itu sudah tidak min a'zari tarkis sholat, min a'zari tarkis saum. Sudah tidak termasuk penghalang puasa, penghalang sholat karena sudah dihukumi istihadah meskipun masih wujud dan masih keluar darah.
Faslun adaru sholat itu pira-pira udure sholat iku isnani kulo. Siji anaumi kuturu wa nisyanu lan tadi. Faslun syurutu sholat itu pira-pira syaratnya sholat. Maksudnya syarat sebelum melakukan sesuatu disebut syarat. Iku sama niatun ono wolu. Siji toharatul hadas ini. Itu suci sangka hadas tuh. Wa toharatul lan suci ani najasati saking najis. Fisau ing dalam pakaian wal badani lan badan awake wal makani lan tempat. Maksudnya makan sing kecelok intisab yang gini, kecuali makan yang tidak dinisbatkan ke dia, kayak wong sandalan, nganggo sandal misore najis, nak kecelok nganggo berarti dianggap hamilun najasa. Tapi kalau sandalnya dilepas kemudian diinjak, itu ya dia nginjak sandal, tapi itu orang darani gowo sandal, sehingga najis yang dibawanya tidak dinisbatkan kepada dia. Mulanya nak ono kue sandalan kok terpaksa sholat harus diinjak, tidak dipakai tapi diinjak. Karena kalau diinjak tidak dinisbatkan najis di bawah kamu sebagai yang kamu bawa. Tapi kalau dipakai dianggap dinisbatkan, maksud dianggap di bawah. Wasatur aurati lan nutupi aurat wastibalu kiblatin masuk kiblat wa dukhulul waqti lan manjinge waktu wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kan status serbine sholat. Ini sirat jamil nih. Wala ya tak kita lan araf yang tora nekat no sopo wong fardon ing salah siji fardu min furu biasa yang biro-biro fardune sholat orang ditekat no sunatan ing sunnah. Jadi jangan sampai sesuatu yang fardu kemudian kamu yakini sebagai sunnah. Itu enggak boleh. Yang fardu harus diyakini sebagai fardu. Wastina bul mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal. Wastina bul mutilati lan ngeduwi barang-barang sing batal sholat. Al-ahdasu te pira-pira hadas isnani ana loro siji asuru hadas cilik wa akbaru lan hadas gedhe. Fal asuru mungko te hadas cilik uma perkara aujaba kang wajib napa ma al-wudu'a ing wudu. Nani li rafil hadasil ashhar nawi. Lawal akbaru te hadas akbar wal akbaru te hadas akbar uma perkara aujaba kang wajib napa ma al-ghusl ing hadas. Al-auratu te pira-pira aurat iku arbaun sing berstatus aurat iku papat. Siji auratul rajuli yaitu auratnya wong lanang mutlakon kalan mutlak. Memang benar-benar rajul wal amat. Auratul rajuli mutlakon. Auratnya wong lanang secara mutlak wal amati lan auratnya amat. Fi sholati ing dalam salat umma perkara bena surati antarané idul wa rajul tengkol. Lawa auratul furrati uta aurate wong sing merdeka fi sholati ing dalam salat ujami ibadahnya wis kabehane ibadahane furra masih wal wajhi. Masih wasil lagi ning liyani apa iki lama al wajha ing wajah. Atau langsung bawa masih wal wajib. Isi wajib ada mengatakan huruf jar, ada mengatakan istisna. Kegampangnya masih wal wajib saliyane wajah wal kafaini lan ada balur. Wa auratul furrati uta aurat yang merdeka amati lan amat indal ajani bi menurut utawa ning ngarepe wong liya iku jami ul badani sakabehane badan. Jadi kalau bolak-balik matur jadi kayak mbak-mbak di pondok-pondok Indonesia itu mengikuti mazhab Hanafi. Yang cara mazhab Hanafi itu masih di luar sholat, auratnya masih mengeluarkan ma'adal wajah ke kafe. Tapi Imam Syafi'i dan masih di luar sholat itu jamiul badan. Jadi kita ini dalam aurat prakteknya pakai mazhab apa? Hanafi karena masih membuka wajah dan apa? Telapak tangan. Kasus ini ngaji kalau teng makom itu boleh dari keajena ayo rofna. Boleh punya sikap yang menjadikan perempuan baik-baik itu dikenal sebagai perempuan baik-baik fala yudaina maka tidak disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Pokoknya targetnya menembus dari keadina fala yudaina. Wa auratul khurati uta aurate wong merdeka wal amatil anamatin tal ajani jami'ul badan wa inda maharimiha wal auratu inda maharimiha uta aurate cawe wedok inda maharimiha wan nisa padha wedoke iku mabe nasurah war rukun. Faslun arkanus sholati te boro rukune salat iku sab'ata asyara iku 17. Jadi rukune salat ono 17. Al awalu te sing awal ku niyatun niat, asani te sing kaping pindho takbiratul ihram. Iku takbiratul ihram. Asale sute kang kaping 3 al qiyam ngadeg. Wajib iki am alal qadiri ngatasé wong puasa. Wajib ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardhu. Tapi nak sholat sunat senajan to mampu ngadeg oleh lungguh. Ar-rabiu te kang kaping 4 qiraatul Fatihah maca napa? Fatihah. Al-khamisu te kang kaping 5 ar-ruku ruku asadisi wa tumaninatu tumanina fihi fil ruku. Ini juga diri napa subhanallah. Asadisu te asadiu te kang 4 iku al-i'tidal i'tidal. Asaminu te kang kaping 8 atumaninatu tumanina fihi fil i'tidal.
Atas utai kang kaping 9 asujud sujud maroteni lan rong ambalan al asyiru utai kang kaping 10 atma'inatu fi sujud al hadi asyara wal julusu luhur binas sajdatain antarané sujud loro asani asyara utai kang kaping 12 iku atma'inatu fi julus asalisa asyara utai kang kaping 13 wa tasyahud al akhiru kang akhir ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah nama. Makanya kayak kasus Muhammadiyah itu orang itu tidak boleh mengatakan Fatihah. Kalau Muhammadiyah tarawih itu kan 4 rakaat tanpa tasyahud awal, 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Itu kita tidak boleh menvonis itu tidak sah karena tasyahud awal itu sunnah, paham ya? Tasyahud awal itu sunnah. Nah kecuali misalnya dia kadung niat tarawih sebagai tarawih sing ma'rufah. Itu tarawih yang dikenal adalah per 2 rakaat itu 1 salam. Maka bentuk yang demikian itu tidak ada. Tapi problemnya kan sebagian mereka melakukan itu niatnya qiyam Ramadan. Kalau qiyam Ramadan dengan bentuk itu sah, no? Seorang lagi ya. Tarawih itu kan dengan definisi yang sudah kita kenal, yaitu per 2 rakaat salam. Seorang lagi ya. Tarawih dengan definisi ini kan per 2 rakaat salam. Maka kalau niat tarawih kemudian 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal, maka itu masalah karena dia bilang tarawih tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai definisi tarawih. Maka antara niat dan manwi ini beda. Tapi kalau dia niat qiyamul Ramadan, niat qiyamul Ramadan, maka teknis ini tidak mengikat. Seperti yang di hadis Muslim dulu pernah tak terangkan Kang, Nabi itu pernah witir 9 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau itu terus langsung no? Berarti mulai takbir sampai terakhir itu nggak pernah tasyahud, karena kita tahu tasyahud yang wajib hanya tasyahud akhir. Makanya yang rukun kan as-salisa asyar at-tasyahudul akhir. Sehingga Nabi nggak pernah tasyahud awal, jadi 9 rakaat langsung full. Nah, juga pernah melakukan sholatul laili masna per 2 rakaat dipotong 1 salam. Juga pernah per 4 rakaat dipotong 1 salam. Jadi seorang lagi ya, prinsipnya dalam semua disiplin fikih tasyahud awal tidak wajib atau tidak rukun. Nah yang menjadi masalah adalah karena tadi kamu niat raweh, kemudian dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud ini masalah karena niat dengan yang diniatkan tidak sama. Tapi karena tarawih kadung di definisi, ya seorang lagi tarawih kadung duit definisi. Tapi kalau niatnya qiyami Ramadan, ya asal sholat di malam Ramadan, maka tidak punya definisi. Maka bebas, sholat 2 rakaat ya baik, 4 rakaat ya. Makanya kasusnya Kangkeng tuh kalau makmum di sini kok separuh, jadi rapi niat tarawih. Karena misalnya sudah masbuk 4 rakaat, saya ulang lagi, masbuk 4 rakaat, definisi tarawih itu kan 2 rakaat, 20 rakaat. Ya saran saya ke Kangkang, misalnya kamu sudah kadung terlambat 4 rakaat, kemudian kamu makmum, itu sebaiknya niat qiyam Ramadan saja, karena nanti prakteknya kamu hanya 16 rakaat, dan 16 rakaat itu nggak ada definisi tarawih ya, 16 rakaat. Makanya itu mendingan niat apa? Qiyam Ramadan atau sunat mutlak apa? Sunat mutlak. Itu solusinya supaya menghindari antara niat yang diniatkan itu apa? Sesuai, jangan sampai beda. Ya tapi tentu kita berhari ini cara disiplin fikih. Nah, harapanku muga-muga ditampa pangeran ora jelas itu ora di sepuro teorinya ya muga-muga di sepuro. Karena memang dalam sholat itu kan Nabi nanti ngendikan as-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aksir au aqilan. Jadi sholat itu segalanya baik, selalu baik. Ya sholat itu selalu baik, maka perbanyaklah dan atau sedikitkanlah. Nah problemnya adalah sholat itu kadung ma'rufah dengan bentuk yang ma'rufah. Nah bentuk yang ma'rufah ini menjadikan kita tidak bisa zigzag. Misalnya kamu witir 3 rakaat, ya witir 3 rakaat, ya pilihannya hanya 2 rakaat salam ditambah 1. Ya saya ulang lagi ya, 2 rakaat salam ditambah 1, atau 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Ya. Atau 3 rakaat langsung dengan tasyahud awal mirip maghrib dan tasyahud tsani, itu masih masuk akal. Nah yang nggak boleh misalnya gini, tasyahud awal di rakaat pertama, rakaat kedua nggak tasyahud awal terus. Nah karena ini pasti nggak ditemukan cara seperti ini, nggak ditemukan. Paham ya? Nah makanya kalau kadung disebut raweh,
berarti sesuai definisi yang dari Sayyidina Umar, karena pertama yang melakukan tarawih itu Sayyidina Umar. Tentu dengan cara seperti itu dan jumlah seperti itu. Makanya kalau suwun, kalau kamu terlambat 4 rakaat, kira-kira tidak menambahkan nanti setelah jamaah hanya 16 rakaat, niati qiyamul lail. Karena kalau dengan niat tarawih nanti definisinya tarawih kok hanya 16. Padahal tarawih kadang punya definisi wa ya isruna rakaatan. Ya tapi ya saya berharap tetap ada ulama yang mengatakan ini kan secara disiplin apa? Secara disiplin. Nah keempat, kecuali terjadi darurat. Terjadi darurat itu begini misalnya. Saya sholat zuhur, niat sholat zuhur fardu. Saya ulang lagi, saya niat sholat zuhur fardu. Kemudian tengah-tengah sholat di masjid itu ada jamaah. Jadi saya ngiranya masjid itu nggak ada jamaah sehingga saya sholat munfarid. Paham ya? Kemudian setelah saya niat sholat munfarid ternyata ada jamaah. Tahu-tahu ada rombongan datang berjamaah. Maka semua ulama bilang gini, sebaiknya memutus sholat fardu dengan cara yang masih dikatakan sholat, dengan cara yang masih dikatakan sholat. Ada ulama mengatakan semesti darani sholat, para ulama ya 2 rakaat, maka kamu over kopling jadi sunat mutlak dan kamu hanya sholat 2 rakaat kemudian salam, itu pasti sah musmalah. Karena sholat 2 rakaat dengan 1 salam itu normal. Ada ulama yang mengatakan itu kesuwen, nanti masbuknya jamaah kesuwen, maka disuruh 1 rakaat karena bentuk itu juga ada dalam witir. Ada dalam witir. Tapi itu ditentang oleh ulama-ulama. Masalahnya awan-awan, sholat witir awan itu jadi aneh. Tapi tetap bentuk seperti itu ada, yaitu 1 rakaat dengan 1 salam, yaitu witir. Tujuannya supaya cepat menangi jamaah. Tapi kalau sampai misalnya demi jamaah terus berfatihah, kulhu terus assalamualaikum, itu hanya ada dalam sholat jenazah, Pak. Enggak boleh dengan cara seperti itu, karena enggak ada kefiah yang seperti itu. Ya maka pilihannya tadi ya, qot'us sholat dengan cara paling minimal ada padanannya dalam sholat, yaitu 2 rakaat salam, atau kalau terpaksa yang ikuti kaul mengatakan boleh 1 rakaat salam, sebagaimana dalam bentuk witir. Makanya dulu Mbah Mun itu sering ngendikan sholat Muhammadiyah yang 4 rakaat tanpa tasyahud awal itu apike ora usah diniati tarawih, karena kalau kadung diniati tarawih mau tidak mau bentuknya itu ma'rufah, ma'rufah karena definisi tarawih adalah 20 rakaat per 2 rakaat. Tapi kalau kamu orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah batal juga salah. Salahnya adalah bahasa resminya tarawih dalam mainstream hadis kan itu qiyamul lail. Jadi itu enggak ada batasannya. Boleh 4 rakaat salam sekali, 2 rakaat salam, bahkan 8 rakaat tanpa tasyahud awal full sah. Karena kita pun meyakini tasyahud awal itu sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Tapi jangan niat dengan definisi tarawih, karena definisi tarawih nanti ada sesuatu yang jadi definisi tadi apa? Definisi. Kayak gini loh, gue kadung niat witir jebule 4 rakaat, malaikat kan iskal. Witir ganjil kok. Tempat ini model opo kan gitu. Tapi kan aku niat naflu mutlak kan enggak masalah. Makanya kayak kangkang ini pas apa? Bilalnya itu sudah benar, memang itu diktat itu dibikin ulama-ulama. Solu sunatan minal witri rokaaten. Enggak boleh redaksinya solu sunatal witri rokaaten, itu kriminal karena 2 rakaat itu kan enggak witir. Ya saya ulang itu. Misalnya kita jadi malaikat terus bilalnya mendingin solu sunatal minal witri, solu sunatan minal witri rokaaten ini. Ya Allah, saya ini sholat sunat witir, tapi ini tak cicil 2 rakaat dulu, min itu kan takhir. Paham ya? Maka ketika kita 2 rakaat malaikat jangan ngenteni mesti diterusno kan gitu. Tapi nek muni solu sunatal witri rakaat tidak pakai min berarti kan ya Allah saya sholat witir 2 rakaat. Malaikat kan jadi sekali ini witir kok 2 rakaat. Makanya redaksi yang benar pakai min solu sunatan minal witri. Karena 2 rakaat ini pakai dari witir, tapi belum final. Ya, saya ulang lagi. Jadi, ya seperti kangkang itu sudah benar solu sunatan minal witri rakaat. Paham ya? Saya sholat witir 2 rakaat tapi minal witri. Bahwa 2 rakaat ini masih minal witri, masih paket witir yang nanti 3 rakaat. Tapi nak kamu redaksinya solu sunnatal witri rakaat mana nih? Sholatlah witir 2 rakaat. Yang jadi aneh, witir ganjil kok. Ya, makanya yang benar ya tadi solu sunnatal minal witri rakaat. Tapi kalau yang kedua sudah benar solu sunnatal witri rakaatan sudah benar karena besar rakaat. Ya rakaat kan benar-benar witir. Paham gitu terus redaksi yang dibikin ulama-ulama itu untuk rakaat
apa? Rakaat pertama ya, yang 2 rakaat itu kan bener di solu sunatan minal witri di mana nih solu salat sira kabeh sunatan ing salat sunat sing salat sunat mau minal witri bagian sangka witir sing saiki bagian iku bentuke rakaat. Dadi ora kok ainul witri rakaatan. Nah ainul witri kan mesti kudu kan. Tapi namanya ya solu salat sira kabeh sunatan ing salat sunat. Salat sunat mau minal witri bagian sangka witir sing saiki bentuke rakaat. Artinya hadi rakaatan itu minal witri la ainul witri. Kalau ainul witri kan nggak mungkin, masa witir kok. Itu pentingnya jaga ittifaqun niat wal manwi, jaga supaya niat dan yang diniatkan sama. Paham ya? Jadi rasa darani kok Muhammad ya rasa utak kita mana belum sholat itu sah. Cuma rasa niat tarawih. Tarawih wis wong NU khase 20 rakaat. Kasih meneh cepet. Jadi ora ono sunah kok Kanjeng Nabi ora mung Sayyidina Umar iku salat tarawih nganti darani tarawih wis istirahat. Saking suwene per 4 rakaat iku istirahat. Dadi ora sepono war-war iku dhisik istirahat. Sampai engko suwi. Napa? Suwi. Saiki masalahe nak suwi malah ra tarawih. Ngene ae. Dhisik. Bang enggak malah bantah-bantahan malah. Kalau nanti yang zaman Tengkudus itu saya mondok, tenggine biar dulu, tenggine gambaran. Karena kalau nol latihan apa, khataman Quran. Ini imam rasa bawa Quran, bantah-bantah. Inna wa khabirum bima ta'malun. Makmu ora trimo basirum bima. Agak wa bima ta'malun basir ya khabir kan wala-wala. Imam wis milih basir, saya makmu khabir. Imam ora trimo basir. Saya makmu medhok Quran. Yo. Imam ora trimo. Yo saya delok Quran yo. Akhirnya ya rasa apa? Bantah-bantahan no. Bantah-bantahan. Yang itu stok sirat-sirat juga ngomong ngomong Halim stok ilinge Rahim Halim. Jadi neng sholat-sholat ngoten resiko. Lah nek imame karismatik gak wani negur tapi gremeng padha wae. Nah teng bodhe juga kan imame kancane dadi iso bantah-bantah. Iya ini boten imame teng buri. Riyen bapak teng mriki nggih makmum. Riyen bapak nggih makmum. Saya Muhammad sepuh-sepuh terkenalnya gitu Pak. Makmum tak orang banyak lah yang karena tadi dan imam bisa bantah-bantah imam. Jadi ya angel loh eling terus ya ora mungkin lah jenenge wong sak jus didelok wong akeh. Ana tambane kan ya ono grogi jenenge surat jus 8 12 kan mirip-mirip napa? Mirip-mirip. Jadi wa ila atina wa hum kan sih redaksine ngene kan kadang ceritanya sama tapi redaksinya beda. Jus 1 wa kula minha jus 8 fakula sing kita minha itu situma sing iso ora samin tapi haitu situma sing sitok rohotan. Nah makme kan kadang rohotan cuma kok usah rohotan. Ala panjang, ala panjang. Sang oleh skor rumah gol gue. Wah lepas apa? Arabia asyar utawi kang kaping 14 wal qaul dilungguh ing dalam tasawuf. Jadi jelas ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Ingat-ingat ya, yang rukun itu tasawuf akhir. Al-Khamisa asyar teka kaping 15 wa sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. Fihi ing dalem terus asabi asyar teka asadisa asyar teka kaping 16 wa salam. Salam pertama maksudnya apa? Salam pertama. Niku jelas ya. Asadisa asyar assalamul awal apa? Assalamul awal. Jadi salam pertama itu yang rukun sehingga kalau imam sudah salam pertama itu sudah keluar dari sholat maka makmum masbuk sudah mulai berdiri sudah berdiri. Tentu idealnya nunggu salam kedua tapi tidak harus karena setelah salam pertama artinya sholatnya sudah selesai ya jelas as-sadisa asar as-salam salamul awal ya salamul awal asabi asar teka kaping 17 iku atar iku takdir. Paslon aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ngono papat ana 3 pira-pira derajat. Aniyatu tiniyatu salah sudaro jatin ana 3 pira-pira derajat. Ingkana tamun ana pa salatu fardhon fardhu wajib mengko wajib pokos dul fi'li nejo nglakoni. Jadi misalnya sholli fardhu zuhri di hati kamu memang ingin melakukan sholat zuhur. Nah sholat zuhur tentu di otak kamu sudah ma'rufan binan yaitu apa?
bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Sama ketika usolli apa saja itu harus hadir dinan bahwa nanti bentuknya seperti ini. Makanya wajib qasdul fi'li, memang kamu niat melakukan sholat zuhur. Terus wat ta'yinu lan wajib ta'yin, memang kamu bilang usolli fardhu zuhri, memang status zuhur kamu sebutkan. Wal fardiyatu lan wajib nyebutno fardiyah, bahwa zuhur itu tidak sunat, makanya usolli fardhu zuhri, karena memang statusnya zuhur itu fardhu. Wa in kana lamun ana apa salat munafilatan ku sunat muaqqatatan tur diwektoni, memang salat sunat yang punya waktu karo tiba den kaya dene sunat rotiba. Auda tasababin to kahanane salat sunat itu duweni sebab. Misalnya salat gerhana, kan ada sebab yang bernama gerhana. Wajib moko wajib pokok dul fi'li, nejo penggawean iku. Memang kamu ingin salat qobliyah zuhur. Wa ta'yinu lan wajib apa ta'yin, menyatakan ini kalau qobliyah atau dia atau istisqa atau gerhana harus kamu nyatakan kamu sholat apa pun gitu. Lawa ingkarat namun ana apa sholat iku nafilatan iku sunat mutlakotan kang tanpa catatan, pokoknya ingin sholat saja ya, pokoknya ingin sholat saja ya, tidak qobliyah, tidak badiah, tidak gerhana, pokoknya asal sholat. Wajib mongko wajib qasdul fi'li nejo nglakoni sholat faqat halih bloko. Lah misalnya al fi'lu tawi nejo fi'lu misalnya muni usolli. Lah wa ta'yinu te maksudnya ta'yin misalnya muni zuhron apa? Zuhron au asron. Lah wal fardiyatu utawi nejo fardiyah misalnya muni fardhon. Kalau dalam tradisi kita ya usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri dan sebagainya. Jadi bilang usolli berarti dia komitmen melakukan, bilang zuhron berarti memastikan sholat yang kita mau lakukan adalah zuhur, dan karena zuhur berstatus fardu kita bilang fardhon. Berarti usolli fardhu zuhri satu siar rakaat dan pas. Ada